Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyyin wa afdalul makhluqin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ngaturakin syukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Sika dima malam mangken gula panjenengan sedaja bisa akumpul memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kelupain segula mulja'aki para habaib sedaja banyak si hadir, masya Allah. Mulai si sabar sampai si kereng beda kepi pun. Mulai si paling ganteng si nego umik sampai si paling lebih ganteng beda pun. Ya para kiai khususipun Gus Badrus akhina fillah walillah, mendermo keparengan lanjut umur sehat walafiat. Bapak Kepala Desa saya hadir, Pak Kepala Desa. Oh Engki, mendermo ke sobung orang kehilangan ajem laporan boleh ke Pak Engki. Ben para perangkat desa, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Gula sampai paling akhir ceramah bingung Pak. Sobung lah mulai awal sampai akhir boleh ceramah ini setuju. Biasa nama ceramah terakhir mereka tak lanceng sebunyi berkat teraju. Biasanya lah ya, biasa tak tahu boleh yang tamat deh. Bacaan baik gibon. Hadirin rahimakumullah, cerita aki Isra wal Mi'raj sekuni baik gula nengku HP mon Habib Yahya tandi HP ngari ya. Habib Yahya jaga kepada akhir ya HP. Habib Yahya kan tak nengku HP si model gaya Pak. Pak paling banter HP tudit tuh. Montang HP bener layar sentuh, hati sentuh. Angkui perasaan tak HP. Kerentek buka TV kok. HP terbaru Habib Yahya. Beda karoman ada HP ya. Man sapa nau orang masaka aineku area HP. Oh dia bisa zaman sabar tak kamu kan Pak. Ada dari timah, bebe dari main kita aman. Dari boleh. Hadirin rahimakumullah, apa boleh tak keluar dalil sing aneh-aneh itu kok begini. Sampean tenganin bi kula ngantuk. Tak kok pas lang ngantuk ada remah. Kita di hadirin rahimakumullah, kira-kira gue tanya ke panjenengan mon 10 menit kuat napa bunten ya Pak? Kira-kira 10 menit nikah cukup napa 15 menit? Jadi ada pertanyaan kenceng gula nih. 10 napa 15? 15 apa? 20? 20 apa 30? Akhiran wassalamualaikum.
Lima paksa orang drama biar ya tak tahu boleh Pak Inggi saya tanggung jawab boleh 5 menit ya beda tarif 5 menit 50 juta mau 30 menit hitung dipi pun hadirin pun tak gajah berolo tak pengajian gila makan hadirin rahimakumullah pun pengajian segini ini 15 sampai 20 menit paling lancung nih kak mau usaha lagi begula 10 menit mari iya si tak telok jam begula tak kayak alarm dek 10 menit keluar gambar apa ini beb ambu beb hadirin rahimakumullah Isra wal Mi'raj Isra wal Mi'raj insyaallah ampun cerita aku setuju mulai penceramah si paling ya ada sampai si sedurunge kula nika Gus Badrus insyaallah setuju ampun cerita aku ke panjenengan intinya cuma situ para hadirin Isra wal Mi'raj nikah beda tujuan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala maringin Isra Mi'raj ke Kanjeng Nabi. Yang pertama ingin melipur membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad, ingin membahagiakan hatinya Nabi Muhammad. Nikah Allah Subhanahu wa taala promosen ngendaaken Kanjeng Nabi berita. Anapa pola Kanjeng Nabi ngalamin setahun nikah 2 musibah. Makanya beda dalam hadis, beda dalam sejarah tarikh nikah disebut Amul Husni, tahun kesedihan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Kanjeng Nabi tak sedih cerita. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalamin ditinggal wafat oleh 2 orang yang paling beliau sayangi. Sekilas cerita saja pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib dan istrinya Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra, Khadijah bintah Khuwailid. 2 orang ini orang yang sangat berpengaruh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal semuanya. Yang pertama adalah pamannya Nabi Abu Thalib. Ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling banyak melindungi Kanjeng Nabi. Bon sekiranya orang kafir kata nyake endek Kanjeng Nabi mau berbuat kejahatan yang melindungi adalah pamannya Rasulullah ini. Sampai pamannya Kanjeng Nabi ini membuat kalimat omongan di depan orang-orang kafir. Pas apa na orang si tero nyake tang ponakan lawan saya dulu. Siapa orangnya torehon kudu sing ngadepen. Dilindungi Kanjeng Nabi, jangan sampai Kanjeng Nabi itu disentuh oleh siapapun. Siapapun yang ingin menjatuhkan, menghinakan, menyakiti Rasulullah, maka paman beliaulah yang paling maju di barisan depan untuk membela keponakan tersayangnya. Tapi apa boleh dikata, orang yang banyak berkorban untuk Nabi ternyata harus pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi Muhammad. Sampai tahu nggak? Waktu pamannya Kanjeng Nabi itu diambil, itu orang kaum kafir Quraisy sudah merencanakan rencana yang sangat jahat untuk membunuh Rasulullah. Sudah membuat rencana bagaimana ini caranya Muhammad harus kita ambil dan kita matikan, kita bunuh. Di tengah-tengah itu pamannya Rasulullah melindungi Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana untuk menggagalkan rencana orang kafir, tapi apa boleh buat? Di waktu yang berbahaya itu Allah Ta'ala menghendaki untuk mengambil daripada paman tercintanya wafat meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya orang Pak bingung Pak, biasanya beda si nolongin, beda apa langsung beda si maju Pak, nolongin. Masya Allah, waktu wafatnya pamannya Rasulullah ini Rasulullah bingung namanya orang. Ini kan Rasul ini minal bashar, dari manusia Pak. Tapi tak ada bikul panjenengan basyarun lakal basyar. Allah berikan kelebihan, tapi beliau juga mempunyai perasaan-perasaan yang sama dengan kita.
Hanya saja Allah berikan keistimewaan, itu pasti wong Nabi. Begitu Nabi gelisah, ya Allah, paman meninggal bagaimana, ini orang-orang mau membunuh, menyakiti, merangi saya. Di waktu keadaan seperti itu bingung, apa hikmahnya para hadirin? Memang Allah menginginkan seperti itu. Andai kata ada pamannya Rasulullah terus yang nolongin Rasulullah, maka nanti kemenangan itu dikatakan gara-gara paman. Nanti Rasulullah menang dibilang karena ada yang nolong. Allah tidak mau itu. Allah ambil mereka orang-orang itu tersebut untuk menerima balasan yang baik dari Allah Ta'ala. Allah ingin menunjukkan kepada para manusia semuanya bahwasannya yang menolong Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Yang memberikan perlindungan murni daripada Allah, bukan yang lainnya. Yang memberikan pertolongan Allah, yang memberikan keselamatan Allah, bukan yang lain-lainnya. Oleh karena itu diambil dulu mereka orang-orang yang ingin membentengi, membela Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Allahumma Muhammad. Ini cerita saking tok wis, aku cerita pamane Kanjeng Nabi. Hikmahnya ambil ya. Orang yang paling maju membela agama biasanya tak umum, ora tak lanjut, Pak. Biasanya begitu. Ini orang-orang pejuang-pejuang yang memaju membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya umurnya tidak panjang. Iya, Pak. Begitu memang. Tapi nikmat. Matinya bapak mati iman, tidak apa-apa. Kematian untuk orang yang beriman adalah al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu untuk orang yang beriman bagaikan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Yang nomor 2, Rasulullah ditinggal istrinya, namanya Khadijatul Kubra. Ya Allah, ini orang perempuan sekarang perlu dengar ini. Perlu dengar ceritanya Khadijah biar bisa dicontoh. Ini Khadijah, Bu, istri yang paling sering memeluk Rasulullah, istri yang paling sering memeluk suaminya. Bagi kenapa kali bagi yang paling sering dipeluk istri yang loh. Kalau pacaran ya tidak boleh pelukan, pacaran pelukan semplok sih. Pacaran pelukan jadi. Loh, kalau suami istri ya tidak apa-apa, memang itu ibadah. Thank you. Bu, paham Bu? Nanti kalau pulang langsung Bu peluk saja suaminya, jangan sampai dilepas. Si paling Dester menggula cerita kena iya Dester Habib Yahya Bu. Aduh, pelukan der Habib Yahya. Paling banter ya kuling nih, bantal. Allah. Bangkana bak Habib Yahya bang semoga mungkin anu ya Allah biasa pun Dester Pak sombong si meluk. Sombong si meluk jadi biasa pun. Hadirin rahimahumullah, lanjut lagi. Ini Khadijah luar biasa, istri yang paling sering memeluk jasad suami Khadijah. Bahkan Anda perlu tahu Bu, kalau Rasulullah itu sumpah masuk ke rumahnya Khadijah, keluarnya bahagia. Padahal biar tahu padahal dari luar bahagia masuk ke bungkana, keluar boleh so. Aku tak ada Pak. Kalau Rasulullah pun ternyata sosada luar masuk ke dalam keluar boleh bahagia. Diapakan oleh Khadijah, Bu, itulah yang harus Anda lakukan kepada suami Anda. Jangan biarkan suami Anda itu sumpah. Jangan tambahi beban di atas beban. Tapi jadilah istri yang bisa menenangkan hati suami. Masya Allah, Khadijah itu uangnya banyak, kaya.
Begitu menikah dengan Rasulullah, dikeluarkan uangnya sampai Khadijah menjadi wanita yang paling miskin di zaman itu para hadirin. Anda mau tahu miskinnya Khadijah seperti apa? Kancing bajunya itu pakai kayu dari pohon kurma, Pak. Tadi kancing boy. Tak keduin bes ya kan melek kancing. Padahal tadinya orang kaya, hartanya dihabiskan fi sabilillah di jalan Allah lewat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sponsor minum dulu, Pak. Betul Allah. Salah sing keluar jahit tok, teh tak keluar, es degan tak keluar, es campur. Jangan sana Rawi beb dia masjid beb ini baru beb iya ngamokan biar gitu ya. Ini sabar tadi orang ya. Soalnya ngamokan degi lekas doa gula mode terus banget. Jadi orang kata orang taman mana Habib aja tambah mode Habib dia lihat lu tak ngamokan. Lu tak ngamokan. Ya tambah muda, Pak. Tambah gendut mau kan malu enak lontor pun. Hadirin rahimakumullah. Pun dia kerja melolok dia malam Pak. Para sobur ya. Hadirin rahimakumullah. Sampai lagi kuat apa cukup? Kuat. Ya tangannya arek laki, arek bini Bu. Cukup apa? Lanjut. Lanjut lagi. Loh, tanggung jawab apa lagi jangan kayak gitu. Tak paham deh bagi deh. Minyak lah susah semakin bagi minyak Pak Polo liter bagi. Ya Allah, tapi ini anu baik ini bolo saya sendiri Pak. Jadi letak gundo itu tidak perasaan, dilakoni. Parah bener deh. Hadirin rahimakumullah. Iki kakek guyon BMB. Oleh saya cerita Khadijah lang mulai aku. Hadirin, Khadijatul Kubra seorang wanita yang kaya raya. Keluar uangnya di jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka cek tadi WC bon. Sampai itu lebih anu na apa pohon kurma, kayu-kayu di pohon kurma. Enggak cukup itu ya. Wafatnya Khadijah itu kain kafannya tidak cukup untuk jasadnya beliau. Kain kafan tak bisa meleleh pun Khadijah. Sampai kalau ditutup ke atas kakinya kelihatan jasadnya Khadijah, istrinya Kanjeng Nabi, Pak. Ini istrinya Kanjeng Nabi nih. Ya tak gede. Ya Allah, istrinya Kanjeng Nabi sampai kafan tidak cukup. Tutup ke bawah, atas yang kebuka. Akhirnya dikasih surbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi daripada jasad mulia Khadijah bint Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda perlu tahu, Khadijah ini kawin Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah umurnya agak tua. Sudah 38, ada yang bisa 40. Dan Rasulullah masih 25, Pak. Ini pelajaran loh. Orang perempuan itu istri harus taat ke suami. Ini lihat bagaimana Khadijah yang usianya lebih tua, sedangkan Nabi Muhammad masih muda. Tapi karena sudah menjalin qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur, menjadi suaminya walaupun istrinya umurnya lebih tua, wajib taat kepada suami. Begitu. Jadi dia ngalbeng-ngal gareng laki, Bu. Bapak anak-anak aja anu. Ceremet menggunakan bapak anak-anak biar Bu. Cek, yang sabar benar. Ya Allah, serbaban Bu, anak anu Bu, bapak anak-anak aja Bu. Bekas tua orang taman itu ngalih Bu, lebih tua nu biar banget. Ibu anak-anak dia benar dengan radio. Ya tak salah betul. Hadirin rahimakumullah. Itulah Khadijah sampai tidak punya apa-apa, wafat pun kain kafan kurang, Pak. Masya Allah, Khadijah dihabiskan uangnya. Sampai yang terakhir ya, Khadijah itu mengatakan kepada Rasulullah begini, saya mikir masih dulu. Mikir apa Khadijah? Kamu sudah luar biasa loh saya ini. Apalagi yang mau kamu pikir? Takut kalau saya meninggal nanti Anda perlu uang misalnya, dana untuk perjuangan agama Islam.
Kira-kira nanti bisa dapat dari mana? Itu yang saya pikiri. Sedangkan uang saya sudah habis. Sampai Khadijah mengatakan kepada suaminya, Rasulullah, kalau bisa dijual ini daging saya, kalau bisa anda jual ini tulang saya buat makanan hewan ternak, jual saja nggak apa-apa, uangnya ambil buat anda wahai suamiku. Sampai pesen koyok ngono pak, biar bine kantor para mate lah, apa sejuk ubit boleh pak, monggo saya mate pak, aduh, tak pesen saya bagus, pesen riak tok biar bu. Hadirin rahimahumullah, itulah pesannya Khadijah kepada Rasulullah. Banyak sih ceritanya Khadijah ini, istri yang luar biasa. Ya Allah, waktu Khadijah sakit, Siti Khadijah ngomong bagi putrinya Siti Fatimah, Fatimah, saya sakit, jangan sampai abahmu tahu kalau saya sakit, takut nanti kepikiran. Kalau abah datang Fatimah, saya kan sudah gak bisa duduk, kamu yang ngangkat ya, dudukkan saya, kamu tahan saya, biar gak kelihatan kalau saya sakit. Subhanallah, lama, gak berapa lama dari itu ada orang ketok pintu, tok 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 tok. Fatimah keluar. Fatimah tanya, man bilbab, siapa di depan pintu? Maka Rasulullah mengatakan, abahmu wahai anakku. Subhanallah, Fatimah mengatakan kepada abahnya, maaf abah, abah dengan siapa? Sendiri apa dengan teman? Maka Siti Fatimah bertanya itu dijawab sama Rasul, saya dengan teman. Maaf abah, gak bisa bukakan pintu dulu bah, karena anakmu ini pakai baju, bajunya gak bisa menutup semua aurat, gak punya baju. Sampai bisa bayangkan gitu loh pak, ini anaknya Rasulullah, istrinya Rasulullah, hidupnya itu seperti itu. Tuh, mulai semakin katanya Habib, ya iya, nganggo pajero. Oh, nanti tak jelaskan Beb. Nanti saya jelaskan. Anda bilang mau orang lambat, jalan sampai bajunya kusut. Sekarang pakai pajero, Anda belum pernah naik mobil saya, Beb. Kalau Anda naik mobil saya, Anda akan ceramah. Ya Allah, kalau naik mobilnya Habib Umar rasanya tidak kepingin kusut. Kenapa? Tambah muda, tambah nyaman. Oh iya, benar. Itu ada resepnya itu. Tapi tidak usah dibahas nang gini. Kau kapan naik, kau pas nunggu mangani iwak nang pondok, beda cerita niku. Hadirin, saya lanjut ya. Pajero tidak ada duanya, Beb Yahya. Hadirin rahimakumullah. Jadilah Anda orang Fatimah ini tadi, kalau ada tamu bilang begitu, gak langsung dibuka. Dan orang perempuan, saya harus sampaikan, Ibu, sampai detireng bine. Mohon pas lakian sampean, bapak nakkan aja. Pas tepak ala kok keluar. Beda orang ketok-tokan labem, jangan langsung buka. Jangan langsung buka, tanya dulu. Siapa dia ada labem? Siapa? Ya udah kata apa. Loh, suaranya orang perempuan juga aurat. Jangan nyaman, siapa? Apa saab ya? Gue kadang-kadang teleponan. Halo, hei, mau rem ini biar laki, bukan mau rem, tidak boleh seperti itu. Jadi mau pas lakian sampai pas keluar alako, beda orang ketok-tokan labeng, tanyain siapa lagi? Iya, cok, nadan aja. Ayo kapal goyang gini. Jangan tanya siapa. Anu, apa jenenge? Bang Dedel, Nage, Pleman, sobo goreng. Dari siapa? Setan. Dia itu lah, dia buka. Mau tahu orang siapa? Setan. Orang dok siapa? Anu, nabrakina panci. Orang rako, oh ya buka, masuk lah. Kebiakin ang bidang, sembarang lah bodoh. Si laki sobo. Mari dia tukang panci tanya nomor HP. Berapa nomor HP nabu? Kipen pada barang-barang si anu si
bagus kabarin mbek kula. Iya lah iya tak apa-apa kabarin kirim kebutuhan kirim rok sakut. Oleh karena itu hati-hati. Habib Yahya. Jangan salahkan saya pakai handphone terbaru, Beb. Apa cak sing nego, Pak? Orang nego pedang, arit, celurit. Mon kewe ngarek Pak kayak makanan embik. Bagus. Tepat aku arek kewe nokolin orang, tak bagus. Arek tak salah. Beb, HP-nya tak salah. Yang salah yang tahu situs ek tadi itu. Pagi kontak pengalaman luar negeri tak bisa ada iya pagi. India gue itu ada pagi ya. Sompok pagi hampirnya bisa ya, tak bisa. Habib Yahya aku dah gak ada Habib Yahya. Habib Yahya ada kami guna tretan TV Pak. Oke. Hadirin, ampun. Terakhir sampean ngomong nang aku 20 menit, iki wis 35 menit, Pak. Delok jamu iku lho. Oh, sampean iki pancen men drama nyaman tak kira siapa iki. Oke, sampean terus nyaman terus tipis ya tapi. Gitu lagi. Masuk di hati lagi, masuk di pikiran boy bojoko. Allahu Akbar. Sudah memang kan orang Tabansari ini sudah saya anggap keluarga sendiri itu. Jadi kalau ada yang sering-sering dianggap keluarga itu lek panen yo kirim mono. Apa panen kok tak tahu ngirimi dianggap keluarga amin. Itu bagi. Bagi kapan-kapan main ke Pondok bagi ya. Ya. Saya tunggu bagi. Pak Nahrawi itu Pak Ustadz Nahrawi sering main ke sana bagi itu. Kata konin di bang gini, belum beb, main-main ke mana bagi? Hah? Oh tidak diajak. Lupa tidak ngajak-ngajak. Aku yuk sampai curiga loh, metui jadi jenan kok ibu. Coba mampir ibu. Hadirin, 2 menit sebagai penutup. Khadijah, istri yang begitu luar biasa. Setelah itu Rasulullah masuk ke rumah, dibukakan oleh Fatimah. Waktu itu bajunya kurang, dilempari sorban sama Rasulullah. Ini ambil sorban, tutupkan kekurangannya. Sudah ditutup, akhirnya dibuka. Setelah dibuka, Rasulullah masuk ke Khadijah. Ini Fatimah masuk dulu ke Khadijah, ke ibunya. Dibangunkan, disokong. Rasulullah duduk-duduk dengan istrinya, ngobrol. Punggungnya Khadijah ditahan oleh Siti Fatimah, anaknya, putrinya. Subhanallah, setelah itu ditanya sama Rasulullah, ya apa kabarnya kamu? Gak apa-apa, saya cuma greges aja. Ya kalau sekarang Omikron lah. Ibu corona kan diburu datang. Corona lah, anu elang, ibu datang semakin. Para telasan dia datang kepi. Terus nurut apa asaan malah? Umi corona, kan Omikron doa ini kapan? Mari dia paman kapan datang ya Allah. Pokok para telasan anu rebukan datang kepi pun. Pokok eta ngarin bego pun para telasan datang kepi. Mari telasan preman bocok pun. Telasan gula. Ya Allah, mantar boga anu kula baca dengan selamat lanjut umur. Si sakit tuli beres insyaallah. Pak kula ngeding kabar beres si sakit greges ada betul ngaki bego sehat-sehat cek bener. Hadirin rahimakumullah. Begitu Rasulullah masuk, kenapa? Tidak apa-apa, saya cuma ya enak badan sedikit sudah. Anda nggak usah terlalu mikiri. Mungkin masih banyak tugasnya. Nggak apa-apa kalau mau diselesaikan. Akhirnya dilihat tidak apa-apa, ya sudah. Ngomong-ngomong selesai, Rasulullah keluar. Padahal waktu itu Pak, Siti Khadijah sakit yang sudah akan membawa kepada ajalnya. Lorona menditahan Pak. Begitu keluar Rasulullah dari rumahnya, beberapa langkah kemudian Siti Fatimah berlari mengambil, ya abati, wahai ayahku, noleh kanjeng Nabi. Anu apa nak? Ibu seto. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilihat, ya Allah, ternyata dari tadi itu sakit. Nggih, Pak. Kenapa tidak bilang? Tidak boleh sama ibu. Kenapa?
takut buat abah tambah beban pikiran. Ibu nggak mau buat abah pikiran. Ibu kepingin abah bahagia. Ibu kepingin abah senang. Ibu nggak kepingin nambahi beban abah di atas beban. Dipegang itu jasadnya Khadijah di depan putrinya Rasulullah yang bernama Siti Fatimah, sambil Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, innaha min ahlil jannah. Ini istriku, wanita ahli surga. Wa ana raditu anha, dan saya ridho kepadaku istriku ini. Maka itu ada 4 wanita sayyidul nisa fil jannah. Ada 4 perempuan yang menjadi pemimpin di dalam surga. 4 daripada salah satu itu adalah Khadijah binti Khuwailid yang begitu berbakti kepada Rasulullah. Selesai, Rasulullah sedih ketinggalan 2 orang ini. Maka itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menghibur hati Rasulullah, memberitakan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan malam hari. Ingat-ingat, dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu jalannya malam hari. Maka itu perjalanan malam hari. Subhanallah, di Asra yang diperjalankan. Isra jalan malam, Mi'raj naik ke atas. Berarti Isra Mi'raj itu 2 kejadian. Perjalanan Isra-nya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari masjid itu namanya Isra, dari Masjidil Aqsa naik ke atas sampai berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Naiknya namanya Mi'raj. Oleh karena itu dikenal Isra wal Mi'raj. Ampun, cukup sekadito pematur kula kepanjenengan. Nikah sampun lebih dari 10 jam bulan ceramah. Jadi mulai panas sampai celep gua ngalang-ngalain keluar dari kulkas. Jadi ampun, cukup sekadito pematur kula sekiranya bener salah lo petah. Yang gimana? Doa. Bagi tambah doa bagi.